Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 3 orang yang paling beruntung di akhir zaman ini. Yang pertama, anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, istri yang berbakti kepada suami. Yang ketiga, orang yang banyak bersedekah, berderma. Keberuntungan adalah sesuatu yang dicita-citakan oleh siapapun. An-najah, kesuksesan. Dan keberuntungan kesuksesan di akhir zaman ini tentu jika seseorang itu termasuk orang-orang yang memiliki andil kebaikan dengan orang tuanya, dengan pasangannya, dengan halayak umum. Maka 3 orang yang paling beruntung di akhir zaman ini, yang pertama adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Kunci keberuntungan dunia akhirat berbakti kepada orang tua. Begitu juga sebaliknya, kehancuran dunia akhirat dengan durhaka kepada orang tua. Maka pastikan jika dirimu sekarang berada di wilayah anak, maka pastikan jangan durhaka kepada orang tua, tetapi berbaktilah kepada beliau-beliau. Berbakti kepada orang tua bukan dengan fulus. Berbakti dengan orang tua bukan dengan pangkat, tetapi berbakti pada orang tua dengan hati. Hati yang selalu sambung kepada beliau, hati yang selalu mulia dengan beliau, hati yang selalu pengen menghormat beliau, ya, hati yang selalu pengen berkorban bersama beliau. Maka itu adalah hati-hati yang layak untuk berbakti kepada orang tua. Zaman tidak karu-karuan, zaman sudah akhir. Kadang anak berani bentak orang tua, anak berani mukul orang tua, anak berani ngancam orang tua. Tapi pastikan jika kamu ingin beruntung di akhir zaman ini, berbaktilah kepada orang tuamu. Jika engkau melarat, berbaktilah dengan hatimu, berbaktilah dengan khidmamu. Jika engkau kaya raya, maka berbaktilah dengan hatimu, berbaktilah dengan hartamu. Jika engkau punya pangkat, berbaktilah dengan hatimu, berbaktilah dengan pangkatmu. Apapun kelebihan yang diberikan oleh Allah di dunia ini, tolong pakai untuk berbakti kepada orang tua. Maka itu adalah kunci surgamu untuk menggapai surga Allah yang paling tinggi. Itu yang pertama. Kemudian orang yang beruntung di akhir zaman yang kedua adalah mereka adalah istri yang berbakti kepada suami. Hei para istri, di saat engkau sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka surgamu adalah ada di suamimu. Maka patuhi suamimu. Jangan macam-macam dengan suami. Omongannya dengar. Selama tidak mengajarkan pelanggaran kepada Allah, tidak mengajak kepada kejelekan, maka patuhi. Hati-hati wanita, seorang istri yang memiliki penghasilan, atau mungkin dikatakan istri yang mendapatkan predikat wanita karir. Kadang kekarirannya yang melejit sehingga menghantarkan pendapatannya lebih gede, dia malah kurang ajar sama pasangannya. Hati-hati. Maka itu menjadikan sebab kamu akan tidak beruntung, bahkan puncaknya akan masuk neraka. Sekaya-kaya apapun dirimu, wahai para istri, ingat, suamimu adalah imammu, suamimu tempat surgamu. Bahkan yang tadinya seorang anak perempuan surganya ada di orang tua, jika sudah menikah maka surganya pindah kepada suaminya. Maka pastikan bakti kepada suami nomor 1. Ya, jaga harta suamimu, jaga kehormatan suamimu, jaga rumah tanggamu, jaga anak-anak yang kamu lahirkan dari suamimu. Jaga itu semuanya. Jangan sampai engkau sewena-wena. Maka wanita yang berbakti kepada suaminya itu adalah wanita-wanita ahli surga, beruntung di akhir zaman ini. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa banyak bersedekah, berderma. Yang beruntung nomor 3 di akhir zaman ini mereka yang selalu berbagi. Tidaklah orang itu berbagi kecuali memang dia itu rindu surganya Allah. Bayangkan, dia nabung setiap bulan dari gaji yang ia miliki, kerja capek 8 jam di kantor ini, setelah dapat gaji gede ditaruh di masjid, ditaruh di madrasah, ditaruh di yatim piatu, ditaruh di sini, taruh di sana. Kalau nggak pengen masuk surga, nggak mungkin dia. Makanya pengorbanan orang-orang yang dermawan seperti itu memang murni mereka adalah orang yang rindu kepada Allah. Maka beruntung mereka yang rajin sedekah.
Tetapi andaikannya nggak punya duit pun, apakah mungkin bisa sedekah? Bisa. Sedekah dengan kalimat yang baik, tutur kata yang indah, wajah yang ceria, berseri-seri, banyak senyum, tegur sapa kepada siapapun yang ditemui, itu adalah sedekah. Tetapi yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah harta, ya, sedekah apa yang dimiliki dari kelebihan hartanya untuk menopang orang-orang yang butuh, maka ini termasuk adalah sebab musabab dia beruntung di akhir zaman ini. Pastikan Anda masuk salah satu di antara tiga ini, ataukah mungkin Anda tiga-tiganya. Apa yang pertama? Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada istri, banyak-banyak sedekah, berderma. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kesuksesan, kemanfaatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lamu bishawab.